Mengapa 21% penduduk dunia hanya menguasai 5% kekayaannya? Mengapa 40% umat muslim hidup di bawah garis kemiskinan, sementara nenek moyang mereka pernah memimpin dunia dalam bidang sains, kedokteran, dan perdagangan? Ada yang menyalahkan kolonialisme, sementara yang lain menyalahkan Islam itu sendiri. Namun, bagaimana jika kebenarannya jauh lebih rumit, jauh lebih berbahaya? Dalam video ini, kita menelusuri bagaimana agama yang dulunya melahirkan zaman keemasan menjadi identik dengan kegagalan ekonomi. Ini bukan kisah tentang iman, ini adalah kisah tentang lembaga, hukum, kepemimpinan, dan apa yang terjadi ketika agama berhenti berkembang. Selamat datang pada alasan sebenarnya mengapa Islam menyebabkan kemiskinan. Mari kita mulai dengan angka-angka, karena mereka menceritakan kisah yang kebanyakan orang tidak ingin dengar. Dari 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, lebih dari 80% tergolong negara berpendapatan rendah atau menengah. Hanya 11 yang tergolong berpendapatan tinggi, dan sebagian besarnya adalah uang minyak. Itu bukan sekadar kinerja yang buruk. Itu adalah tingkat kemiskinan yang meluas hingga mencakup 1,8 miliar orang. Singkirkan dolar pro teluk, dan yang tersisa adalah peradaban yang terpuruk secara ekonomi. 40% umat muslim di dunia hidup dengan $3 sehari. Dan ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kesempatan, pendidikan, infrastruktur, harapan. Qatar dan Uni Emirat Arab menduduki peringkat tinggi berkat minyak. Namun, negara-negara seperti Mesir, Pakistan, dan Bangladesh dengan ratusan juta orang bertahan pada tingkat yang hampir tidak melebihi kebutuhan hidup. Sementara itu, Singapura, sebuah negara kota tanpa minyak, tanpa hukum Islam, dan berpenduduk 6 juta orang, menghasilkan PDB yang lebih tinggi daripada gabungan seluruh kawasan dunia muslim. Namun, disinilah hal itu menjadi tidak nyaman. Hal ini tidak selalu terjadi. Faktanya, selama berabad-abad, dunia Islam adalah kebalikan dari kemiskinan. Itu adalah peradaban terkaya dan termaju di bumi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana peradaban terkaya di bumi menjadi salah satu termiskin hanya dalam beberapa abad? Jawabannya dimulai bukan dengan uang, tetapi dengan pola pikir. Mari kita kembali ke abad ke-8 hingga abad ke-12, di mana dunia Islam adalah negara adikuasa global. Baghdad, permata kekhalifahan Abbasid, merupakan salah satu kota terbesar di dunia. Lebih dari 1 juta orang, lampu jalan, perpustakaan, dan universitas. Sementara London merupakan daerah terpencil yang berlumpur, Cordoba di Spanyol Islam memiliki 400.000 penduduk, jalan beraspal, dan budaya yang membuat raja-raja Eropa tampak seperti orang barbar. Cendekiawan Muslim memperkenalkan aljabar dan algoritma kepada dunia. Mereka membantu menyebarkan konsep nol, kemajuan dalam bidang kedokteran, astronomi, dan kimia yang tidak dapat ditemukan di Eropa selama berabad-abad. Pedagang Islam mengendalikan jalur perdagangan dari Spanyol ke India. Haji tahunan juga menjadi pameran dagang terbesar di dunia. Pada puncaknya sekitar tahun 1000, Timur Tengah sendiri menghasilkan sekitar 10% PDB global, jauh melampaui pangsa populasinya. Menjadi negara Muslim di era itu berarti kemakmuran, inovasi, dan kekuatan. Jadi, bagaimana peradaban paling maju di dunia mulai membeku sementara bagian dunia lainnya terbakar? Jawabannya terletak pada serangkaian pilihan yang dibuat oleh kaum elit, yang dipaksakan oleh ulama, dan ditetapkan menjadi hukum yang akan mencekik pertumbuhan ekonomi selama berabad-abad. Dan itu dimulai di dunia ide. Sebelum kita membahas bank dan korporasi, kita perlu memahami apa yang terjadi dengan pemikiran Islam itu sendiri. Selama zaman keemasan, cendekiawan Muslim menganut penyelidikan rasional. Namun, pada abad ke-12, teologi syariah ortodoks memperoleh dominasi dengan pandangan yang secara fundamental berbeda. Peristiwa fisik tidak terjadi karena hukum alam, tetapi karena Tuhan menghendakinya terjadi dari waktu ke waktu. Api tidak membakar karena kimia. Ia terbakar karena Tuhan membuatnya terbakar sekarang juga, pada saat ini juga. Sementara itu, di Eropa, metode ilmiah mulai berakar. Gagasan bahwa alam mengikuti hukum yang konsisten, yang dapat kita temukan dan manfaatkan. Satu peradaban sedang membangun teleskop dan mesin uap
Yang lainnya sedang berdebat apakah mempelajari bintang-bintang melanggar kedaulatan Tuhan. Perpecahan filosofis ini menjadi dasar bagi segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Namun, teologi abstrak bukanlah satu-satunya perubahan. Di lapangan, sesuatu yang lebih merusak tengah terjadi. Secara diam-diam, secara legal, dan dari generasi ke generasi, hukum yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan justru menghancurkan perekonomian. Hukum Islam mengamanatkan bahwa ketika seseorang meninggal, kekayaan harus dibagi di antara semua anak, pasangan, dan orang tua. Pria Muslim yang kaya seringkali memiliki banyak istri dan banyak anak. Ketika seorang pedagang meninggal, kerajaan bisnisnya akan terpecah menjadi belasan bagian kecil. Lebih buruknya lagi, bisnis itu sendiri akan bubar setelah kematiannya. Anda tidak dapat mewariskan perusahaan kepada ahli waris Anda dalam keadaan utuh. Setiap generasi, Anda akan memulai dari awal. Hasilnya, bisnisnya tetap kecil dan berumur pendek. Sebagian besar bisnis Ottoman adalah kemitraan hanya 2 orang. Sementara itu, Eropa menciptakan korporasi, entitas yang dapat bertahan lebih lama dari pendirinya dan menarik modal besar. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang didirikan pada tahun 1620 adalah perusahaan pertama yang diperdagangkan secara publik dalam sejarah. Ia mengumpulkan modal besar, mendanai perjalanan global, dan bertahan lebih lama dari generasi pemegang saham lainnya. Itu abadi, kuat, dan dapat ditingkatkan. Pedagang Muslim tidak mempunyai perangkat hukum ini, tidak punya bursa saham, tidak punya status badan hukum. Ketika seorang saudagar kaya Ottoman meninggal, bisnisnya pun ikut hancur bersamanya, terpecah-pecah karena hukum warisan, dan tidak mampu berkembang lintas generasi. Pada tahun 1800-an, pedagang dan bankir terbesar di wilayah Ottoman adalah orang Yunani, Armenia, Yahudi, dan Eropa. Pengusaha Muslim yang dibatasi oleh warisan syariah dan larangan bunga tidak bisa bersaing. Kekaisaran Ottoman secara efektif telah menyerahkan perekonomiannya kepada kaum minoritas dan orang asing. Dan disinilah keadaan menjadi lebih buruk. Islam, seperti halnya agama Kristen awal, melarang riba dan mengenakan bunga pada pinjaman. Namun, sementara Eropa berkembang dan membangun pasar kredit modern, dunia Muslim tetap teguh, tidak pernah tertarik. Tanpa bank atau pasar modal yang berkembang sepenuhnya, peningkatan skala bisnis menjadi hampir mustahil. Bisnis Prancis pada tahun 1700-an dapat meminjam dengan bunga 5%. Bisnis-bisnis Ottoman mencoba 20% atau lebih dari pemberi pinjaman bayangan jika mereka bisa mendapatkan kredit. Pada saat revolusi industri melanda Eropa, dunia Muslim masih beroperasi pada struktur ekonomi abad pertengahan yang tidak berubah selama 500 tahun. Disinilah angka-angka menunjukkan kebenaran yang brutal. Pada tahun 1700, bahkan sebelum penaklukan kolonial Eropa berskala besar dimulai, bangsa Timur Tengah dalam PDB global telah runtuh. Kemunduran ekonomi telah berlangsung berabad-abad sebelum kolonialisme. Ini bukan Eropa yang mengeksploitasi dunia Muslim. Inilah dunia Muslim yang tertinggal sendiri, terjebak oleh institusi-institusi yang dulu berfungsi, tetapi kini menjadi rantai. Namun, stagnasi ekonomi selama berabad-abad tidak berdampak pada pasar. Akhirnya, ia mulai merusak sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu negara itu sendiri. Dimulai pada abad ke-12, sesuatu yang berbahaya mulai terjadi. Para penguasa membutuhkan legitimasi yang melampaui kekuatan militer. Jadi, mereka membuat kesepakatan dengan para ulama yang menafsirkan hukum Islam. Kesepakatannya, para penguasa akan menegakkan interpretasi ulama tentang syariah. Sebagai balasannya, para ulama akan menyatakan bahwa para penguasa sah di mata Tuhan. Tahta dan mimbar menjadi satu. Para ulama memperoleh kekuasaan. Mereka mengendalikan pendidikan, hukum, dan budaya, dan mereka takut akan perubahan. Namun, bukan hanya teologi atau perdagangan. Pertarungan sesungguhnya terjadi di dalam kelas dan kehilangan selama berabad-abad. Pada abad ke-11, seorang wazir Seljuk bernama Nizam al-Mulk mendirikan serangkaian madrasah, sekolah nizamiyah, untuk mempromosikan Islam ortodoks dan menghasilkan sarjana yang setia kepada negara. Itu bekerja dengan sangat baik. Sekolah-sekolah ini
tersebar di seluruh dunia Muslim, memperkuat kurikulum konservatif. Para siswa mempelajari bacaan Al-Quran dan hukum, namun filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dikesampingkan. Madrasah-madrasah menjadi ruang gema yang menghasilkan ulama yang bisa membaca kitab suci, tetapi tidak bisa memahami maknanya. Di Eropa, universitas muncul sebagai pusat perdebatan. Di dunia Muslim, pendidikan menjadi tentang menghafal, bukan memahami artinya. Dan bila Anda membangun sistem pendidikan di sekitar hafalan alih-alih penyelidikan, Anda tidak akan menghasilkan inovator, Anda malah menghasilkan penegak hukum. Namun, jika Anda menganggap pengendalian pikiran itu ekstrim, tunggu sampai Anda melihat apa yang mereka lakukan terhadap informasi itu sendiri. Mesin cetak Gutenberg merevolusi Eropa pada pertengahan tahun 1400-an. Dalam kurun waktu 50 tahun, lebih banyak buku dicetak di Eropa dibandingkan yang disalin dengan tangan dalam milenium sebelumnya. Namun, di Kekaisaran Ottoman, mesin cetak dilarang untuk aksara Arab selama hampir 200 tahun. Mengapa? Para ulama khawatir bahwa percetakan akan memungkinkan tersebarnya penafsiran Al-Quran yang belum diverifikasi, yang akan merusak monopoli mereka atas pengetahuan agama. Baru pada tahun 1727, mesin cetak Ottoman pertama diizinkan beroperasi, dan saat itu pun ia hanya bisa mencetak karya-karya sekuler. Pada saat dunia Muslim menerapkan percetakan massal, Eropa telah mengalami banyak revolusi intelektual. Angka literasi Ottoman tahun 1900 di bawah 10%. Faktanya, tingkat literasi Turki pada tahun 1960 hampir setara dengan tingkat literasi Belanda pada abad ke-15. Berabad-abad kehilangan arah. Namun, penguncian intelektual itu lebih dalam dari sekadar buku. Itu sudah merambah ke ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan apa yang terjadi di sana akan menentukan nasib dunia Muslim selama berabad-abad. Pada zaman keemasan Muslim Islam, telah terjadi perdebatan terbuka antara filsuf rasionalis dan teolog tradisionalis. Pada akhir periode abad pertengahan, ortodoksi berlaku. Pada tahun 1577, sarjana Ottoman Taqi al-Din membangun sebuah observatorium kelas dunia di Konstantinopel, sekarang Istanbul, dan kemudian ditutup. Para ulama menganggap pengamatan umum sebagai pertanda buruk. Observatorium Taqi al-Din dihancurkan hanya beberapa tahun setelah dibuka. Bukan karena perang, tetapi karena dekrit. Pemikir Muslim seperti Averroes, yang mencoba mendamaikan Aristoteles dengan Islam dikecam dan dibungkam. Buku-bukunya dibakar, dan gagasan-gagasannya dicap sesat. Naskah-naskah dihancurkan, dan mesin cetak dilarang. Perpustakaan hancur berkeping-keping sementara Eropa membangun pencerahan berdasarkan pengetahuan yang pernah dilestarikan umat Islam. Seluruh generasi tumbuh dengan keyakinan bahwa sains itu asing, inovasi itu mencurigakan, dan mempertanyakan apapun itu berbahaya. Bukan hanya dunia Muslim yang berhenti berinovasi. Ia lupa bagaimana menginginkan inovasi. Pada tahun 1700, dunia Muslim sebagian besar telah berhenti menghasilkan karya ilmiah asli, dan angka-angka hari ini menceritakan kisahnya. Israel, yang berpenduduk 9,5 juta orang, menghasilkan lebih banyak karya tulis ilmiah per tahun dibandingkan seluruh dunia Arab yang jumlahnya hampir 500 juta. Umat Islam telah memenangkan kurang dari 1% hadiah Nobel di bidang sains. Yahudi, 0,2% dari populasi dunia, telah memenangkan sekitar 20%. Ahmed Zewail, seorang ahli kimia Mesir yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1999, melakukan pekerjaan revolusionernya di Caltech, bukan Universitas Kairo. Bakat itu ada, tetapi infrastruktur untuk mengembangkannya tidak. Namun, jika Anda menganggap kerusakan historis itu buruk, tunggu sampai Anda melihatnya sekarang. Maju cepat ke abad 21 dan beban dari semua abad tersebut tengah menghancurkan dunia Muslim secara nyata. Lebih dari 45 konflik bersenjata berkecamuk di Timur Tengah dan Afrika Utara, lebih banyak daripada wilayah lain manapun di bumi. Perang saudara di Suriah telah mendorong lebih dari 90% warga Suriah jatuh ke dalam garis kemiskinan. Yaman menghadapi krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Dan itu bukan hanya perang. Ini soal tata kelola.
Lebih dari 90% orang di Timur Tengah hidup di bawah rezim otoriter. Dari 47 negara mayoritas Muslim, hanya 2 yang dinilai sebagai demokrasi penuh pada tahun 2018. Keduanya telah mengalami kemunduran. Ini bukan hanya tentang kebebasan. Ini tentang kelangsungan hidup ekonomi. Ingin memulai bisnis di Mesir, Anda mungkin perlu menyuap 5 pejabat yang berbeda. Jika Anda ingin memenangkan kontrak pemerintah di Pakistan, lebih baik Anda memiliki koneksi ke militer. Jika Anda seorang wanita berusia 22 tahun di Kairo, dan Anda belajar teknik, Anda mendapat nilai bagus dalam ujian, tetapi tidak akan ada yang mempekerjakan Anda kecuali paman Anda punya koneksi. Kakak Anda mendapat tawaran pekerjaan, Anda mendapat keheningan. Hal ini tidak jarang terjadi, itu normal. Dan hal itu mengorbankan masa depan seluruh perekonomian. Di Karachi, seorang lulusan ilmu komputer mengemudikan Uber untuk bertahan hidup. Di Kairo, seorang dokter di bidang kimia menjual teh di jalan. Bakat tercekik di bawah sistem yang tidak membiarkannya bernapas. Keberhasilan tidak bergantung pada prestasi, tetapi pada dukungan. Orang-orang berbakat pergi karena mereka tidak bisa maju. Di Lebanon, lampu padam setiap hari, mata uangnya anjlok, bank membekukan simpanan. Para dokter melarikan diri ke Eropa. Insinyur pindah ke Teluk. Di Sudan, negara telah runtuh seluruhnya, digantikan oleh milisi suku dan kelaparan. Di Yaman, jutaan orang hidup dengan 1 porsi makanan saja dari kelaparan di bawah langit yang dipatroli oleh pesawat tak berawak Saudi dan pejuang yang didukung Iran. Ini bukan statistik. Itulah gambaran dari sebuah peradaban yang lupa cara memerintah. Sementara raja-raja kaya minyak membangun menara berlapis emas di Teluk, jantung dunia Muslim sedang berdarah-darah. Dan ada satu penghalang lagi yang menahan segalanya. Sesuatu yang telah tersembunyi di depan mata selama berabad-abad. Partisipasi tenaga kerja perempuan di Timur Tengah sekitar 20%, terendah di dunia. Renungkanlah itu. 4 dari 5 perempuan di wilayah tersebut tidak dapat bekerja atau tidak bekerja. Sebagiannya bersifat budaya, sebagiannya ilegal. Hukum perwalian laki-laki, pembatasan karya perempuan, warisan yang tidak setara. Wanita di banyak negara mayoritas Muslim tidak dapat membuka rekening bank tanpa izin dari kerabat laki-laki. Tidak dapat bepergian dengan bebas, tidak dapat memulai bisnis tanpa persetujuan. Di Arab Saudi, perempuan baru memperoleh hak untuk mengemudi pada tahun 2018. Sebelumnya, seorang perempuan dewasa dengan gelar doktor tidak diperbolehkan mengemudi sendiri ke tempat kerja secara legal. Di Iran, wanita ditangkap karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Di Afghanistan, di bawah kekuasaan Taliban, anak perempuan dilarang sama sekali memperoleh pendidikan menengah. Namun, dampak ekonominya jauh melampaui kebebasan individu. Laporan IMF tahun 2018 memperkirakan bahwa jika perempuan di Timur Tengah berpartisipasi dalam angkatan kerja pada tingkat yang sama dengan laki-laki, PDB regional dapat meningkat sebesar 47%. Hampir separuh perekonomian terkunci karena undang-undang yang ditulis berabad-abad lalu. Tapi bukan hanya hukum, tapi budaya. Di banyak masyarakat Muslim, kehormatan wanita dikaitkan dengan keterasingannya. Pendidikannya dianggap kurang penting dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ambisinya dipandang dengan kecurigaan. Pernikahan yang diatur, kehamilan dini, mobilitas terbatas. Keluarga lebih banyak berinvestasi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Sekolah menghambat anak perempuan untuk menekuni bidang STEM. Pengusaha lebih menyukai kandidat laki-laki. Ini bukan sekadar adat istiadat sosial, itu adalah bencana ekonomi. Bila separuh populasi Anda tidak dapat berkontribusi, tidak dapat berinovasi, tidak dapat bersaing, Anda sedang berlomba dengan satu kaki terikat di belakang. Saat ini, Israel yang kecil melampaui seluruh dunia Arab dalam penelitian ilmiah setiap tahunnya. Mengapa? Sebagian karena Israel sepenuhnya memobilisasi pria dan wanita dalam ekonomi, sistem pendidikan, dan militernya. Dan bakat itu tidak ada di dunia Muslim. Dan bila Anda menggabungkannya dengan perang sektarian, korupsi otoriter, dan stagnasi pendidikan,
Anda mendapatkan badai kemunduran peradaban yang sempurna. Namun, inilah yang membuatnya sangat tragis. Seluruh dunia Arab, hampir 500 juta orang, menerjemahkan lebih sedikit buku setiap tahun daripada Yunani, negara dengan penduduk hanya 10 juta. Pikirkan tentang kesenjangan informasi itu. Sementara pengetahuan dunia berkembang pesat, sebagian besar dunia Muslim masih terisolasi secara linguistik dan intelektual. Dan kemudian ada mimpi buruk sektarian yang menghanguskan miliaran dana yang dapat membangun kembali negara. Perpecahan Sunni Syiah, perpecahan agama kuno, kini terwujud dalam perang geopolitik antara Arab Saudi dan Iran. Persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh regional telah mengubah Yaman, Suriah, dan Lebanon menjadi medan pertempuran proksi. Dan biaya finansialnya sangat besar. Arab Saudi sendiri menghabiskan 60 miliar dolar setiap tahunnya untuk perang Yaman. Iran menyalurkan miliaran dolar kepada milisi di seluruh wilayah. Uang yang seharusnya bisa membangun universitas, rumah sakit, dan infrastruktur hangus terbakar akibat konflik sektarian. Sementara itu, rakyat kelaparan. Di Yaman, koalisi yang dipimpin Saudi memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran. Hasilnya, krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Ini bukan hanya tentang stabilitas regional. Ketika konflik menjadi permanen, seluruh generasi tumbuh hanya mengetahui perang. Tidak ada pendidikan, tidak ada prospek pekerjaan, tidak ada harapan untuk kehidupan normal. Jadi apakah Islam ditakdirkan untuk tetap miskin? Atau adakah versi iman yang terlupakan yang dapat menghidupkan kembali segalanya? Inilah kebenaran yang tidak mengenakan. Bukan agamanya yang gagal, itu adalah kekakuan kelembagaan yang dilindungi oleh elit politik keagamaan. Ini bukan kritik terhadap iman. Ini adalah kritik terhadap sistem yang dibangun di sekitarnya. Islam pernah memimpin peradaban paling maju di bumi. Kepercayaannya tidak berubah, tetapi sistemnya yang berubah. Al-Quran memerintahkan orang-orang beriman untuk mencari ilmu pengetahuan. Kekaisaran Muslim awal berkembang pesat, justru karena mereka terbuka secara intelektual dan dinamis secara ekonomi. Alat-alat pembaharuan itu ada dalam tradisi Islam itu sendiri. Mereka baru saja terkubur di bawah kerusakan kelembagaan dan manipulasi politik selama berabad-abad. Sejarah telah membuktikan satu hal. Islam dapat memimpin peradaban besar, tetapi hanya jika orang-orang merebutnya kembali dari orang-orang yang telah mengubah agama menjadi sangkar. Jadi apa pendapat Anda? Mampukah dunia Muslim memasuki zaman keemasan kedua? Atau apakah kerusakan kelembagaan terlalu dalam untuk diperbaiki? Beritahu kami di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Media Populer untuk analisis yang lebih berani tentang kekuatan yang membentuk dunia kita.